Dan ini menurut saya adalah bagian dari pemahaman toleransi yang diciptakan secara tidak langsung oleh para kiai melalui membaca kitab kuning itu. Sama-sama senior di NU, kemudian tatkala sudah gebrak-gebrakan meja kayak gitu, setelah selesai itu rebutan minta maaf. Rangkulan, rebutan minta maaf, dan kedua-duanya menangis. Jangan-jangan pendapat saya yang salah. Seringkali diceritakan oleh kiai-kiai kita bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang niscaya terjadi. Selama saya berinteraksi dengan kawan-kawan Ahmadiyah, saya kayaknya belum pernah mendapatkan perlakuan atau sikap yang bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warta. Selamat datang di episode kali ini, episode podcast bincang bersama tokoh. Saya Fazan Abdul Latif akan menjadi host dalam episode kali ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh pendidikan, juga tokoh agama, pengasuh pondok pesantren di Purwokerto, Banyumas. Beliau mempunyai dedikasi yang sangat tinggi ya dalam kependidikan, dalam hal agama, juga terutama dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas ini. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Rokib, MAG. Assalamualaikum, selamat datang Pak Rokib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Pak Yai barangkali. Iya. Jadi beliau ini sekarang ini menjabat sebagai Ketua FKUB Banyumas, tapi beliau juga di dalam profesinya beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ahmad Saizu ya. Iya, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, disingkat Win Saizu. Ya, disingkatnya Win Saizu. Sebelum ini beliau juga sebelum menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana, sebelumnya beliau adalah 2 kali menjabat sebagai rektor, hanya untuk 2 institusi yang berbeda kalau secara formal ya. Ya, sebelumnya rektor terakhir IAIN Saizu, kemudian jadi rektor yang pertama setelah beralih menjadi Win Saizu ya. Jadi seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan, selain menjabat sebagai Ketua FKUB Banyumas, beliau juga mengasuh pondok pesantren mahasiswa An-Najah. Ya, ini adalah sekarang ini kita berada di sini di pondok pesantren An-Najah ini. Jadi begini Pak Yai, kita akan berbicara pada kesempatan ini bagaimana perjalanan Pak Yai, kemudian juga bagaimana pandangan-pandangan Pak Yai mengenai pendidikan, mengenai agama, mengenai budaya, dan tentang kehidupan antar umat beragama. Itu yang kita ingin mendengar begitu ya. Saya dengar Pak Yai juga dibesarkan dalam pendidikan pesantren ya Pak ya. Iya. Juga di madrasah. Jadi tentu saja, dan selain itu juga beliau Pak Yai juga sebagai akademisi. Nah, kira-kira bagaimana Pak Yai? Apakah perjalanan pendidikan Pak Yai di pesantren itu dan sebagai akademisi, apakah ada perjalanan di pesantren itu membentuk mempengaruhi Pak Yai juga dalam konstruksi berpikir Pak Yai? Atau sebaliknya, apakah juga dunia akademisi juga berpengaruh terhadap nilai-nilai spiritual Pak Yai? Iya, terima kasih. Ya, saya memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Paling tidak semenjak saya lahir, ngerti saya pendidikan itu ya pendidikan pesantren, pendidikan madrasah. Karena guru-guru saya itu seluruhnya adalah alumni pondok pesantren. Nah, kita ini memang sangat fanatik
bapak saya, ibu saya ini sangat fanatik dengan kiai. Sehingga apa saja yang terkait dengan keputusan, apakah kakak saya terus studi ataukah menikah, itu antara lain adalah dengan masukan nasihat dari kiai. Gitu. Saat itu seingat saya. Nah, kemudian dari pondok-pondok pesantren itu saya mendapatkan ini motivasi untuk terus belajar, terus membaca, dan bagian dari tradisi membaca saya itu saya lakukan baik di rumah maupun ke sawah. Waktu saya masih madrasah sanawiyah itu masuk sekolahnya, madrasahnya itu setelah zuhur, pagi setelah ngaji pagi di pondok itu saya pulang bantu orang tua. Karena bapak sudah meninggal, jadi saya harus membantu ibu saya, sehingga ini saya punya alasan nanti setelah madrasah sanawiyah itu saya madrasah aliyah bisa pindah di tempat institusi yang tidak dekat lagi dengan rumah. Saya inginnya waktu itu agak jauh dari rumah, merantau untuk mencari ilmu. Meski demikian ya tetap di dalam lingkungan pesantren. Saya ini pesantren pertama itu namanya Hidayatul Ummah Bringgoboyo, kemudian ada pesantren Langitan Tuban, pesantren Tebu Ireng di Jombang, pesantren Lirboyo di Kediri, kemudian pesantren Denanyar di Jombang, yang terakhir di pondok pesantren Kerapyak Yogyakarta. Di Jogja ini saya agak lama dan mendapatkan istri dari Kerapyak juga. Nah, di sana sebelum saya hijrah ke Purwokerto itu di Jogja itu selama 14 tahun. Ya ngaji, ya ngajar di pesantren itu. Saya mulai terbuka dengan ini wawasan yang sangat ragam ya setelah saya kuliah. Setelah saya kuliah itu saya berdampingan dengan berbagai macam organisasi. Kalau saat Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah itu di komunitas NU. Tapi setelah itu kemudian saya berada di berbagai macam komunitas. Saya mulai terbuka bahkan terhadap yang non-muslim, diperkenalkan pada saat saya di Yogyakarta. Ya, jadi itu menurut saya juga bagian dari tradisi kepesantrenan yang sangat sangat longgar dalam memegangi ajaran agama yang di dalamnya ada perbedaan. Gitu. Jadi kalau di dalam fikih-fikih NU yang ada di pesantren itu, nanti misalnya ini wajib. Itu nanti ada tambih atau far'un. Nah, ada cabang pemahaman pemikiran kaitannya dengan hukum. Oh, yang ini menurut pendapatnya ulama A, ulama B itu bukan wajib, tetapi sunnah. Nah, yang haram-haram juga demikian. Ini haram. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ini makruh. Gitu. Jadi sangat banyak sekali pilihan-pilihan dalam tradisi literasi di pesantren itu. Sehingga di dalam ajaran para kiai kepada kita semua, kalau kaitannya dengan fikih, itu mesti ada perbedaan. Tidak ada fikih yang tunggal. Jadi misalnya takbiratul ihram begitu, ada ulama yang ini tingginya setinggi kepala begini, atau bahkan lebih tinggi. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan dada. Ada yang nggak diangkat. Dan itu disampaikan dalam teks-teks kitab kuning, ya, kitab atau literatur yang biasa dibaca di lingkungan pesantren. Dan ini menurut saya adalah bagian dari pemahaman toleransi yang diciptakan secara tidak langsung oleh para kiai melalui ini membaca kitab kuning itu. Nah, sehingga tatkala ada perbedaan ini itu dan lain sebagainya, kami ini sudah terbiasa. Jadi memang dari dulu seperti itu ya, diperkenalkan gitu, bahwa ada perbedaan pandangan itu. Ya, bahkan yang ini menurut saya agak ini ya terenyuh dalam ini hati dan pikiran saya itu, tatkala membahas tentang hukum, itu kiai bisa gebrak meja. Ini haram, bukan, ini halal. Ini haram, ini halal gitu. Kaitannya dengan itu, dengan dasarnya masing-masing. Tapi setelah itu
itu dipertontonkan kepada publik yang berbeda. Itu diantaranya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya, Mbah Wahab panggilannya, dengan Mbah Bisri Sansuri. Ini sama-sama senior di NU. Kemudian tatkala sudah gebrak-gebrakan meja kayak gitu, rebutan setelah selesai itu rebutan minta maaf. Rangkulan, rebutan minta maaf, dan kedua-duanya menangis. Jangan-jangan pendapat saya yang salah. Gitu. Padahal sebelumnya itu sudah kayak gitu. Orang yang di sekitarnya nggak ada yang berani. Karena ini kan gampangnya macannya ini forum di situ itu. Kalau ini sudah berpendapat, ini sudah berpendapat, yang lain sudah diam karena otoritas keilmuannya yang ini terakui di kalangan para majelis itu, di majelis itu. Nah, itu seringkali diceritakan oleh kiai-kiai kita bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang niscaya terjadi. Dan kalau kita ngaji fikih pasti akan ketemu dengan perbedaan itu. Dan berdebat sepanas itu juga biasa saja. Biasa saja. Makanya ada istilah di dalam lingkungan pesantren itu, kiai-kiai, ulama-ulama pesantren itu sudah biasa gegeran. Gegeran, tapi nanti akhirnya itu gergeran. Gegeran itu gergeran. Iya, gegeran itu bahasa Jawa. Yeah. Gegeran pertengkaran ya. Yeah. Nah, kalau gergeran itu guyonan. Nah, ada cok-cok. Cok-cok yang diberikan oleh ini sebagai netralisasi tadi suasana memanas. Menarik juga ya. Yeah. Kalau biasanya kan pesantren itu umumnya di daerah begitu ya. Dan tentu ada budaya lokal, budaya setempat. Nah, kalau pesantren itu mendidiknya bagaimana Pak Yai dengan budaya setempat, dengan budaya lokal? Iya. Yang saya tahu pindah dari pesantren ke pesantren adalah kiai-kiai kita itu cenderung permisif terhadap budaya lokal yang dilaksanakan karena menganggap bahwa proses dakwah itu ini ada graduasinya. Nah, tidak serta-merta karena sekarang belum bisa melaksanakan lalu diklaim, dijat bahwa yang bersangkutan masuk neraka. Gitu. Kita tunggu pada saatnya dia akan belajar. Kita tunggu pada saatnya dia mau untuk membaca, untuk hadir, untuk berkomunikasi. Itu. Sehingga banyak kiai-kiai yang kemudian orang yang jelas-jelas maksiat itu juga diayomi. Nah, misalnya pejudi, ada pemabuk, datang gitu ya diterima dengan baik. Bahkan non-muslim sekalipun itu juga diterima kehadirannya. Karena sisi kemanusiaan. Kalau dalam ini kajian saya ya, mungkin juga beberapa kiai terkait dengan mengapa para ulama di pesantren itu sangat lentur terhadap ini kehidupan yang ada, meskipun menurut legal formalnya itu bertentangan dengan syariat. Itu kayaknya pendekatan tasawuf. Sufinya ini sangat dominan. Karena kalau di dalam ini pemahaman sufi, Allah itu kan ghaib. Ghaib bertajalli dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi setiap orang yang memahami atau makrifat kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu berada di setiap ciptaan-ciptaannya itu. Jika ada orang menganggap itu remeh, hina, atau dianggap menjijikkan. Tetapi bagi seorang sufi, itu sangat terhormat. Karena di dalamnya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ini sehingga kalau orang yang al-arif billah, itu dia akan menghormati semua apa yang terjadi dan semua orang yang melakukan apapun. Meskipun perilakunya buruk. Oke, perilaku buruk itu tidak boleh dan kita tidak suka. Tetapi terhadap orangnya, itu adalah bagian dari makhluk Allah yang dia juga bisa berproses. Iya, bisa jadi seperti sahabat Umar.
yang pernah mengorbankan putrinya. Tetapi tatkala dia sudah masuk Islam, dia bisa mengalahkan yang lain-lain yang sudah lebih dulu masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan atau belum muslim, dia kafir dan seterusnya, itu tetap saja memiliki pintu terbuka. Nah, nanti kalau yang bersangkutan itu kemudian mengucapkan syahadah, memeluk Islam, maka yang bersangkutan secara otomatis sejajar dengan mereka yang punya keislaman yang selama ini sudah dipegangi lebih dulu. Yeah. Ya. Jadi pintu terbuka inilah yang membuat kita ini sebenarnya tidak berani untuk menghina orang lain. Tidak berani dan tidak tega karena di dalamnya ada kekuasaan Allah. Ya, jadi itu yang kayaknya menurut saya kenapa toh kiai-kiai itu memiliki warisan dari Wali Songo yang seringkali disebut di dalam tradisi Jawa ya. Itu kan ada ulama yang awal-awal mensiarkan Islam itu ada tim dakwahnya disebut dengan Wali Songo. Kalau ada satu yang meninggal maka nanti ada satu lagi yang sehingga ini tim ini selalu sembilan. Ya, Wali Songo. Nah, itu sampai pada waktunya kemudian diteruskan oleh ulama-ulama sepuh, kiai-kiai tua yang ini diteruskan terus bergulir dan seterusnya. Jika ada ulama dalam background pesantren kok suka menghujat, menyepelekan, atau bahkan memberikan instruksi destruktif atau instruksi yang kemudian membuat amarah umat satu kelompok terhadap kelompok lain, itu bisa dipastikan backgroundnya bukan pesantren yang kita kenal sekarang. Pasti itu ini pesantren mungkin atau dai yang keluar dari tradisi pesantren. Jadi kalau pesantren juga punya peran ya dalam membentuk karakter masyarakat di sekitarnya. Gitu. Sangat kuat, sangat kuat. Biasanya kalau di dalam tradisi santri itu, misalnya masyarakat ini punya masalah, itu datang ke kiai. Sampai kepada masalah ini, masalah-masalah yang mungkin agak unik. Kok rezeki seret, ini gimana Pak Kiai? Saya mau baca apa? Saya harus bagaimana? Kemudian kok ini suami saya marah-marah saja ini kepada saya. Ini bagaimana agar suami saya ini senang dan tenang di rumah, bisa bekerja dengan baik? Atau ini bagaimana ada keluarga yang sakit, sudah nazak, berjam-jam atau mungkin berhari-hari kok tidak dipanggil oleh Allah, kasihan melihatnya, dimintakan air kepada kiai untuk diminumkan agar jika memang dia ini akan dipanggil dengan nyaman, husnul khotimah. Sampai ke situ. Jadi ada komunikasi dengan masyarakat itu yang terus-menerus. Di samping itu ada wahana komunikasi melalui majelis-majelis. Kalau di lingkungan pesantren ada tahlilan, ada sholawatan. Disitulah kiai ketemu dengan dengan umatnya, termasuk di forum-forum pengajian, majelis taklim. Nah, yang begini ini mungkin ini ya tanpa ada formalitas. Kita ini ketemu ya ketemu. Kadang kita yang ke masjid, kita majelis taklim, kemudian mereka kadang ke rumah. Dan seterusnya tanpa diikat waktu. Iya, dan tapi itu tanpa harus mencerabut kearifan lokal gitu dari situ ya. Jadi tidak. Kearifan lokal itu dihapus gitu. Iya, tidak begitu. Ya? Enggak. Jadi kita tetap menghormati misalnya ya di lingkungan sini ini masih ada yang jadilan. Pamitan ke sini. Iya. Nah, saya bilang gini, monggo silahkan kalau misalnya melakukan itu, tapi kami tidak bisa hadir, mohon maaf. Nah, gitu saja. Iya. Ya, jadi artinya memang Islam itu tidak harus kemudian menghapuskan budaya lokal begitu. Tidak harus menghapuskan. Kalau misalnya budaya lokal itu diyakini tidak sesuai dengan syariat, maka dilakukan satu proses secara sosial, pelan-pelan, sehingga yang bersangkutan itu menerima itu dengan sadar, bukan karena paksaan atau ancaman. Nah, kalau mengenai budaya lokal nih, kalau
Banyumas ini kan dikenal dengan apa ya bahasa yang ngapak gitu. Ngapak. Kalau Pak Yai sendiri kan bukan asli dari sini ya Pak. Bukan, Ya. saya asli dari Jawa Timur. Nah, iya. Kalau menurut Pak Yai bagaimana? Apakah cara budaya bahasa ngapak itu mencerminkan mencerminkan nilai-nilai di Banyumas ini gitu? Apakah bagaimana tuh nilai? Tradisi ini budaya penginyongan kami menyebutnya. Iya, penginyongan. Untuk menggantikan kata ngapak, karena sebagian dari ini tokoh masyarakat Banyumas tidak suka bahasanya disebut ngapak. Gitu. Ngapak-ngapak itu menurutnya adalah istilah yang digunakan oleh orang Jawa Bandek, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, bagian utara, bagian timur Yogyakarta itu kepada ini masyarakat Banyumas Raya, Banyumas dan sekitarnya. Jadi kata yang tepat itu budaya penginyongan. Sebagai bagian dari ini penerimaan kami terhadap budaya penginyongan itu waktu saya jadi rektor UIN, itu saya programkan bahwa program lokalitas ini UIN Saizu terkait dengan budaya adalah melakukan penelitian dan pengembangan budaya penginyongan. Kita punya ini pusat studi atau pusat kajian dan pengembangan budaya penginyongan. Kita juga di kampus punya ini museum penginyongan, punya pojok penginyongan. Yang hendak kami ini tindak lanjuti nanti adalah ini kaitannya dengan visium penginyongan. Visium. Kalau museum itu masa lalu, ya. Kalau visium, nah itu masa yang akan datang. Kira-kira 50 tahun ke depan, ini budaya penginyongan, budaya ngapak, Banyumas Raya, Banyumasan ini mau kita jadikan seperti apa? Itu sebetulnya apa ya Pak yang dilihat kekhasannya atau nilai-nilai positif apa gitu yang ada di nilai utama dari ini budaya penginyongan adalah ini egaliter. Egaliter. Iya. Di sini ini disebut dengan cablaka. Cablaka itu apa adanya. Jadi hierarki ini sosial di Banyumas itu, Jawa Banyumasan atau Jawa Penginyongan itu tidak sedetail dan serigid dengan ini orang Jogja, Solo atau Semarang. Jadi kalau sini ini kalau sana kan panjenengan dalem ingkang sinuwun dan lain sebagainya. Kalau sini biasa saja. Saking pundi Kang, nah gitu so. Jadi memanggilnya itu tidak ini budaya keraton itu tidak masuk di sini. Nah, di Banyumas itu karena egaliternya, karena keterbukaannya, maka banyak menurut saya ini bagian dari ini pengaruh dari egaliter masyarakat Banyumas itu banyak yang jadi tentara. Jenderal-jenderal kan banyak di sekitar sini. Iya. Karena ketegasan bersikap itu harus memiliki pemahaman kesejajaran. Iya. Kalau tidak itu nggak bisa. Nggak bisa. Hormat tetapi tetap sejajar. Taat tetapi ini memiliki kehormatan yang sama. Jadi tidak kok kemudian munduk-munduk mau menyampaikan khawatir kalau dimarahi bahasa Jawa didukani gitu. Sehingga ini hubungan ini sangat-sangat hierarkis. Anda kan rakyat jelata. Ini kan darah biru kok berani-beraninya gitu. Kalau di Banyumas enggak. Jadi apakah itu juga ada pengaruhnya dalam kehidupan beragama? Bagaimana sikap penginyongan ini orang-orang penginyongan ini terhadap yang beragama berbeda gitu? Iya, saya pikir di sini selalu saja ada potensi ini konflik dan lain sebagainya bisa diatasi dengan mudah. Sangat mudah diatasi. Berkali-kali saya mendapatkan ada ini potensi-potensi konflik itu, tetapi dengan tradisi dan budaya penginyongan Banyumasan itu semuanya bisa terurai dengan baik. Dan menurut saya ini adalah bagian dari cara kita memperlakukan atau mendekatkan budaya lokalitas ini dengan ini kepentingan-kepentingan keagamaan, kepentingan-kepentingan nasional. Iya. Kalau di dalam kajian budaya itu kan ada globalisasi,
maka kita juga mengenal glokalisasi. Oh, iya. Glokalisasi. Bagaimana ada ini iringan-iringan produk dari produk global kemudian dikaitkan dengan produk lokal. Sinergi antara yang global dan yang lokal. Iya. Nah, berkaitan dengan kerukunan tadi kan Pak Yai juga ketua FKUB, sekarang sudah periode yang baru sekarang Pak Yai lagi ya. Iya. Nah, kalau FKUB di sini, apakah FKUB di sini tumbuh dari atas ke bawah atau dari bawah kemudian berinisiatif untuk kemudian membentuk satu forum gitu? FKUB itu dulu sebelum ada peraturan bersama menteri namanya FPAUB. Kita ini 10 tahun lebih dulu daripada FKUB di tempat lain, di kabupaten lain. Kita ini tumbuh dari ini kumpul-kumpul gini. Wah, ini kayaknya kok ada ini suasananya kurang harmonis masyarakat kita. Ayo kumpul, kumpul. Saat itu ada Kiai Dr. Nur Iskandar Al-Barsani, ada Romo Harjo di keuskupan. Dari Hindu ada Pak Made, kemudian dari Kristen ada Pak Pendeta Daniel, dan ada beberapa tokoh yang lain kumpul. Ayo kita membuat ini semua sebuah forum. Nah, kalau FKUB sendiri Pak Yai, kalau perannya FKUB itu sejauh mana dalam menjaga atau membina atau menjaga atau melestarikan gitu, atau mendorong kerukunan umat beragama di Banyumas ini? Ya, secara eksplisit kalau di peraturan bersama menteri itu agar kita ini bisa berperan maksimal dalam kerukunan, itu yang secara langsung diatur adalah kaitannya dengan pendirian rumah ibadat. Setiap pendirian rumah ibadat harus mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama. Kenapa kok begini? Karena potensi konflik seringkali dipicu oleh rumah ibadat itu masing-masing. Nah, itu satu. Yang kedua, memfasilitasi pada seluruh komponen umat beragama, apapun agama dan kepercayaannya, untuk bisa mendapatkan hak-haknya, mengkomunikasikan dengan yang berwenang kaitannya dengan itu, termasuk pendirian rumah ibadat. Jika dibutuhkan kok secara eksplisit masyarakat menolak dan kemudian agak kesulitan untuk mendapatkan haknya dalam rangka beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ini bisa memfasilitasi untuk bisa mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan undang-undang, sehingga bisa juga mendapatkan tempat tertentu yang dibutuhkan untuk kepentingan peribadatan mereka. Itu salah satunya. Nah, yang lain-lain adalah mengkomunikasikan dalam bentuk program-program yang menguatkan kerukunan, Pernah kita membuat program itu stimulan terhadap pedagang asongan, pedagang kaki lima. Kemudian ada petani yang sangat-sangat miskin. Kita beri waktu itu kambing. Kalau yang ini kita beri waktu itu berapa 2 juta, yang toko-toko kecil yang agak sulit mendapatkan ini dana stimulan untuk mengembangkan ini bisnisnya itu. Nah, kami berupaya ke situ. Ada seminar nasional, pernah seminar internasional. Di FKUB juga ada ini generasi muda FKUB, solidaritas mahasiswa lintas iman, penyuluh lintas iman, kemudian ada buletin. Ya. Baik. Ya, tadi saya menyebut-nyebut ada mahasiswa juga ya. Nah, itu jadi salah satu contoh ya, satu bentuk kolaborasi gitu antara dunia akademik dengan agama gitu ya, keagamaan. Kalau dengan contoh dengan yang melibatkan juga pesantren ada juga Pak Yai? Ada. Pengurus-pengurus FKUB itu kalau yang Muslim mayoritas background-nya pesantren. Background-nya pesantren.
Karena sebagian dari ini umat Islam kita itu sebagiannya belum nyaman kalau kumpul-kumpul yang berbeda. Jadi perbedaan itu kayak masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat kita. Makanya ada yang kesulitan di generasi muda maupun solidaritas mahasiswa lintas iman, itu ada yang mencari tokoh dari organisasi A ke organisasi B itu sulitnya minta ampun. Nggak bisa. Ada yang masih punya anggapan bahwa yang berbeda adalah musuh. Yang berbeda dengan kita itu berarti dia punya agenda terselubung. Mencurigai, ada kecurigaan-kecurigaan. Jadi ini memang PR. Padahal seharusnya bisa komplementer ya, seharusnya. Iya. Yang muda-muda juga ada, ternyata begitu. Mahasiswa kita ternyata ada. Nah, yang gitu. Iya, padahal tadi Pak Ei menyinggung kan kalau budaya Panginyongan itu egaliter, terbuka. Iya, terbuka. Itu kan kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Jadi artinya kalau begitu bagaimana kalau menurut Pak Ei berarti sebetulnya penting ya membina gitu kearifan lokal itu. Kearifan lokal bagi seluruh kader-kader kita ini dibutuhkan. Kita misalnya menyasar pada anak-anak siswa. Kita ada namanya permainan ular tangga Pancasila. Ular tangga Pancasila ini kita sosialisasikan, kita jadikan sebagai bagian dari edukasi, tetapi wujud permainan ringan. Nanti bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda secara manusiawi, bagaimana kita ini terus mengerti bahwa di sisi perbedaan itu ada tugas bagi kita untuk kemanusiaan. Jadi logikanya itu semakin beda seseorang, semakin punya alasan untuk bersatu. Semakin beda. Jadi apakah seharusnya di budaya lokal itu nantinya menurut Pak Ei bagaimana nanti perannya gitu untuk menjadi identitas bangsa nasional dikaitkan ini lokal gitu. Lalu bagaimana kaitannya supaya ini menjadi identitas nasional juga gitu. Apakah punya peran? Makanya kami yang tadi sudah saya sampaikan, tatkala saya jadi rektor UIN itu ada program yang tadi Penginyongan tadi itu kemudian kita kembangkan. Nanti ada simbol-simbol lokalitas yang kemudian orang itu ngerti bahwa Penginyongan ini adalah satu bagian dari tradisi atau budaya Jawa yang memiliki nilai adiluhung, memiliki nilai-nilai keistimewaan. Nah, keistimewaan itu harus dipahami oleh semua orang yang tinggal di Banyumas Raya ini, di lingkungan kita ini, yang menggunakan bahasa inyong-inyong itu harus paham. Kadang kan mereka mengucapkan dan memiliki tradisi penginyongan, tapi tidak paham apa itu penginyongan. Ya, sehingga cablaka, egaliter, keterus-terangan, itu ini tidak begitu dikenal oleh para generasi muda kita ini. Makanya ini penting sekali bagi kita untuk memberikan sentuhan spiritual, sentuhan akademik, sentuhan sosial bagi adik-adik kita agar mereka mengerti bagaimana cara menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi itu pentingnya ya generasi muda, karena kan generasi sekarang itu seperti menghadapi benturan gitu ya antara modernitas, tapi di sisi lain kemudian mereka jadi terseret lalu menjauhi agama gitu. Kan ada juga yang kecenderungan ke sana ya. Ada. Maka bagaimana cara kita ini mengemas budaya yang kita miliki itu menjadi bagian dari instrumen untuk generasi-generasi muda yang memahami lokalitasnya, memahami agamanya, memahami ini dunianya, ya, menjadi world view bagi ini anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, sehingga mereka tidak gagap dengan
dunianya saat ini yang serba digital itu, tetapi juga tidak jauh dari lokalitas di mana dia hidup dan berkembang. Tadi itu ya globalisasi. Globalisasi. Itu ya? Iya. Nah, di pesantren kami ini, pesantren mahasiswa An-Najah ini, juga ada acara yang mengusung budaya 2 tahunan. Kita punya tradisi acara yang kita kemas setiap tahunnya itu namanya pesantren menulis. Kegiatannya menulis, lomba menulis, kepenulisan nasional, ya, se-Indonesia. Kemudian nanti diterbitkan, kemudian dibedah. Itu satu. Yang kedua, lomba baca puisi nasional tingkat SLTA. Kemudian saat membedah dan menampilkan juara mereka yang lomba-lomba itu ada ini pentas seni budaya Banyumasan. Kita hadirkan pada para budayawan ya, untuk bisa membedah kaitannya dengan buku yang kita terbitkan, mengapresiasi terhadap budaya yang sedang kita tampilkan. Itu kita punya rutinitas itu. Iya. Jadi pesantren kita ini memang mengadaptasi terhadap budaya lokal melalui cara dengan kemasan pesantren menulis tadi. Iya. Ya dengan segala kegiatan itu jadi Pak Yayi kan jadi banyak berinteraksi ya Pak Yayi dengan berbagai kalangan, berbagai seniman-seniman ini aliran, kalau saya ajak ini kaitannya berbicara tentang ini senang sekali. Senang sekali. Di sini ini ada ini Mas Titut itu yang gondrong. Nah, dia kan punya beberapa ini pengembangan budaya lokal. Macam-macam. Itu waktu kita undang ke pesantren untuk pentas seni itu ini luar biasa senangnya. Orang kayak saya ini kok bisa diakui dan diterima oleh kiai dan oleh pesantren. Iya. Padahal sepertinya dua hak berbeda sama sekali gitu ya. Iya. Yang mengenai perbedaan itu Pak Yayi kan Pak Yayi juga kan selain dengan berbagai golongan beragama juga berinteraksi juga dengan orang-orang Ahmadiyah begitu ya. Nah, kalau pandangan Pak Yayi sendiri mengenai Ahmadiyah ini ya baik secara agama atau secara interaksi sosial gitu bagaimana Pak Yayi? Iya. Kalau kaitannya dengan ini pemahaman keagamaan secara menyeluruh saya belum menguasai. Jadi saya tidak komen kaitannya dengan ini bagaimana ini ajaran, pemahaman dan lain sebagainya secara detail. Globalnya saya tahu bahwa ini keyakinan terhadap ini Mirza Ghulam Ahmad adalah bagian dari tajdid itu aja yang saya tahu. Jadi bukan mendirikan agama baru. Jadi ini adalah kawan-kawan Muslim yang juga syahadah dan menjalankan ibadah sholat. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jika ada perbedaan-perbedaan di antara ini amaliyah kita dengan amaliyah kawan-kawan kita, itu sesuatu yang wajar, sah-sah saja. Itu satu. Yang kedua, selama saya berinteraksi dengan kawan-kawan Ahmadiyah, saya kayaknya belum pernah mendapatkan perlakuan atau sikap yang bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam. Itu yang saya pahami. Ya, karena saya ini jadi ketua FKUB kan cukup lama. Bahasa Jawanya itu diplekoto. Saya ini sudah mau mundur gitu, disepakati lagi, jadi lagi, akhirnya jadi lagi. Nah, jadi waktu Pak Ulum ya, waktu itu juga biasa ke sini ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya dengan beberapa kawan. Gitu. Kemudian tatkala Pak Nasir. Nah, itu juga gitu. Ketemu di sini, ketemu di beberapa tempat, termasuk tatkala ada acara di kabupaten, acara FKUB dan lain sebagainya. Sangat-sangat baik, komunikasinya bagus, kata-kata yang disampaikan juga ini Islami sekali menurut saya. Nggak ada sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga saya mendapatkan satu wawasan lebih luas lagi bahwa ini apa yang dibicarakan di kitab-kitab kuning dengan far'un tanbih bahwa ini begini mainstreamnya, tetapi kemudian ada lagi yang berbeda. Itu ternyata dalam
komunikasi sosial, semuanya dibingkai dengan cara yang bijak dan bagus. Iya. Lalu bagaimana pandangan Pak Yai ini, bagaimana Ahmadiyah bisa berperan secara lebih aktif dalam dunia pendidikan, dalam penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih gitu. Ya. Bagaimana pandangan Pak Yai, apa yang bisa dilakukan gitu sebetulnya oleh Ahmadiyah agar lebih aktif berperan gitu dalam hal itu? Saya pikir sebagaimana ini ya organisasi lain bisa melakukan peran-perannya, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Ahmadiyah. Tinggal sekarang menurut saya itu bagaimana melakukan komunikasi, interaksi, koordinasi antar komponen sehingga tidak menimbulkan mispersepsi, misunderstanding dan seterusnya itu. Sebenarnya kita ini seringkali terjadi konflik itu kan karena mis ini. Ya, sejatinya kita nggak ada masalah, tapi karena kemudian ada apalagi kemudian ada politisasi, ditumpangi ini, ditumpangi itu, sehingga apa yang semestinya ini datar-datar saja, kemudian kemudian jadi kayak bombastis, luar biasa. Ini kenapa begini, kenapa begini? Orang bisa kemudian secara ini propaganda, lalu mengucapkan kalimat takbir dengan ini tujuan yang sebaliknya. Takbir itu kan mengagungkan Allah, tetapi nanti perilakunya bisa meniadakan keagungan Allah. Nah, itu bisa dilakukan oleh sebagian kawan kita. Nah, karena itu ini menurut saya ya komunikasi, interaksi, ini koordinasi ini penting sekali dengan ini orang-orang kunci. Key person ini benar-benar penting. Gitu. Kadang kita kan malas untuk menyampaikan komunikasi sehingga apa yang terjadi di lingkungan kita ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karenanya saling sapa, saling kunjung, saling mengerti, dan lain sebagainya, ini menjadi sangat berarti sekali. Jadi Ahmadiyah bisa berperan, sebagaimana yang lain-lain juga bisa berperan, karena sesuai dengan undang-undang, setiap warga negara kan punya hak yang harus dihormati. Iya. Ya, masing-masing menjalankan perannya dengan tetap mengakui bahwa keberagaman itu sebuah keniscayaan gitu ya. Keniscayaan. Iya. Nah, mengenai keberagaman ini sendiri Pak Yai, kalau menurut pandangan Pak Yai, kira-kira bagaimana nih masa depan keberagaman ini di Indonesia, khususnya di Banyumas ini? Kalau menurut saya ini prospek ke depan menjanjikan. Ya, selama ini idiom Islam rahmatan lil alamin ini menjadi mainstream. Selama itu. Sehingga nanti orang itu malu kalau tidak rukun. Orang itu malu kalau menghina orang. Jangan sampai perilaku menghina, meremehkan itu dianggap sebagai yang gentleman, sebagai yang luar biasa. Ini bisa mencaci maki orang, hebat loh. Ini bisa merusak atau mensomasi dan lain sebagainya. Hebat sekali. Diberi ucapan selamat. Selamat Anda menjadi pejuang jihad fisabilillah dan seterusnya. Padahal dia sedang menyakiti kawannya sendiri. Iya, nah itu betul. Kalau ini bisa digulirkan dengan terus-menerus, bagaimana yang sekarang terjadi, maka insya Allah ini orang akan terkondisi. Budaya malu untuk melakukan kekerasan, budaya malu untuk meremehkan orang, budaya malu untuk berperilaku negatif, itu akan muncul dengan sendiri. Iya, Pak. Jadi memang sebenarnya dengan itu ya, kedamaian, itu bisa tercipta dengan itu ya. Iya, baik. Baik Pak Yai, ini alhamdulillah nih kita semua mendapatkan pencerahan pandangan yang sangat menunjukkan dari Pak Yai ini nih. Barangkali ini sebagai terima kasih sekali Pak Yai untuk berbagi pandangan terhadap kami ini. Barangkali ini sebagai penutup, barangkali Pak Yai bisa menyampaikan pesan yang bisa Pak Yai sampaikan untuk
untuk generasi muda, mahasiswa gitu, untuk masyarakat gitu ya, tentang bagaimana bahwa pendidikan itu penting, kemudian bahwa kita tapi sisi lain kita tetap harus menjaga keberagamaan, kemudian dan kolaborasi antar umat beragama gitu, pesan-pesan yang bisa Pak Yai sampaikan. Ya, pada kawanku semua dimanapun berada, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan pentingnya belajar dan saling belajar. Belajar dan saling belajar. Membaca referensi literatur sebanyak-banyaknya, sehingga tatkala pikiran kita ini terbuka, wawasan kita ini semakin luas, maka ada ruang-ruang terbuka untuk orang yang berbeda dengan kita. Ada open space. Di dalam pikiran kita itu ada ruang yang terbuka. Di hati kita juga ada ruang yang terbuka untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak sama pandangannya dengan kita. Dan kita berikan ruang-ruang untuk mengapresiasi apa yang dia yakini. Kemudian mengaktualisasikan apa yang dia inginkan. Sebagian dari fastabiqul khairat. Untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, atau lebih tepatnya bergegas-gegas menuju yang terbaik. Al-khairat itu. Jadi tidak ada kalah menang. Kalau berlomba-lomba kan kalah menang. Tapi kalau bergegas-gegas ini tidak ada yang ini ditinggalkan, tidak ada yang dikalahkan. Semuanya membangun diri dan lingkungan masyarakat kita ini dengan sebaik-baiknya. Belajar terus, jangan lelah dan jangan merasa lelah untuk berbuat baik. Dan jangan lelah dan merasa lelah untuk mengingatkan sesama kita menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan Pak Yai yang sangat berharga bagi kita. Jadi kita sudah mendengar tadi bagaimana dari diskusi ini dengan Pak Kiai, Pak Muhammad Rokib. Jadi bagaimana pentingnya ya pendidikan pesantren juga ternyata memberikan peran yang sumbangsih yang besar. Dan Pak Yai juga menyampaikan bahwa bagaimana kearifan lokal itu ternyata punya peran besar juga dalam membentuk masyarakat sehingga kemudian bahkan bisa diangkat menjadi identitas nasional karena tadi nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi egalitarianisme, keterbukaan gitu ya, itu yang bisa kita petik. Semoga hal ini dapat menjadi memberikan motivasi kepada kita tadi, terutama pesan-pesan untuk generasi muda agar tetap terus menjaga pendidikan, tapi juga tetap menjaga harmoni di tengah masyarakat, gitu ya. Karena inilah yang pada akhirnya yang kita kehendaki itu adalah kehidupan yang penuh kedamaian. Dan kalau kehidupan penuh kedamaian, di situ juga akhirnya kita bisa menjaga hubungan dengan Sang Khalik juga bisa lebih tenang gitu ya. Spiritualitas kita, tingkat kerohanian kita juga akan tumbuh begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yai, Pak Rokib. Demikianlah para sobat warta. Semoga ini semua memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak. Sama-sama.